Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Mazul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan amalan 10 hari terakhir Ramadan juga berguna untuk umat Islam, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Bulan Ramadan hanya datang setahun sekali, dan umur manusia yang tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apakah selanjutnya bisa bertemu kembali dengan Ramadan atau tidak. Di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW sangat serius dan giat untuk memperbanyak kegiatan ibadahnya. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit dan bumi, para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, wahai Rasulullah, musibah yang mana? Rasulullah SAW menjawab, lenyaplah bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan azab ditolak. Maka sebelum berakhirnya Ramadan dan hilangnya hari-hari di mana segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya, alangkah baiknya umat muslim memperbanyak dan memperbagus kualitas ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikut adalah 7 amalan di 10 hari terakhir Ramadan yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Pertama, menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran pun memiliki keutamaan, yakni menjadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, al-hawal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hawal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memberi makan orang berbuka. Di bulan Ramadan ini, rasanya akan sangat tepat bagi umat muslim saling berbagi, khususnya memberi makanan berbuka puasa. Karena bagi umat muslim yang gemar memberi makan menjadi salah satu orang yang akan dirindukan surga. Dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, yang senantiasa berpuasa, dan senantiasa sholat pada malam hari di waktu manusia tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, memberi makan dan menyantuni anak yatim. Salah satu hadis yang sangat populer mengenai umat muslim yang gemar memberikan sedekah anak yatim adalah mendapatkan kedudukan yang bisa sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Hadis ini menjadi gambaran pahala yang sangat besar, yakni bisa bertemu dan sangat dekat kedudukannya di surga nanti bersama Rasulullah SAW. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah
dan merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, bagi umat muslim yang ingin mendapatkan jaminan bertemu dan bisa sangat dekat dengan Rasulullah SAW, memberi makan ataupun menyantuni anak yatim menjadi salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Yang keempat, sholat tarawih. Sholat tarawih menjadi amalan ibadah yang hanya bisa dikerjakan selama bulan Ramadan saja, sehingga menjadi kesempatan bagi umat muslim melaksanakan ibadah yang tidak bisa dikerjakan setiap saat. Selain karena kelimpahan pahala yang bisa didapat dari mengerjakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, keutamaan dari melaksanakan sholat tarawih adalah adanya ampunan dosa yang akan diampuni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sholat tahajud. Bagi sebagian orang, sholat tahajud menjadi amalan yang sulit dilakukan. Sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam ini diganjar oleh Allah SWT yang istimewa, bahkan disebut-sebut sebagai salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib. Bagi umat muslim yang melaksanakan sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan segala permintaan, permohonan maupun ampunan baginya. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kami akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampunan padaku, aku akan memberi ampunan untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6. Sedekah jariyah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sedekah jariyah menjadi amal yang pahalanya tidak terputus karena kebaikannya, terus bisa dirasakan meski seorang telah tutup usia atau mati. Beberapa contoh sedekah jariyah seperti berpartisipasi dalam membangun masjid, menyumbangkan Al-Quran, menggali sumur sampai menulis yang bisa menjadi sedekah jariyah. Tentu saja ada banyak lainnya sedekah jariyah yang bisa dikerjakan. Semoga kita semua bisa memiliki pahala sedekah jariyah ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Sedekah juga bisa menjadi magnet rezeki dan banyak dijelaskan keutamaan sedekah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.